Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang solat Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari randaita kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah firmankan untuk kita semua: wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semua wahai hamba-hamba Allah, sebaik-baik bekal, sebaik-baik osu di runggomi dohong ngai di rumah Allah, yaitu ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Yaitu imtisalu awamirillah, mengikuti, menurut, melaksanakan aur kaum dari rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap pahala dari Allah dan meninggalkan segala larangan yang Allah benci, larangan yang Allah larang di dalam Al-Quran Kitabullah, dan larangan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, dengan takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di hati. Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui ketakwaan di antara kita semua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjelaskan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga antara kaum muslimin, bahwasannya orang muslim tidak diperbolehkan antara muslim yang lainnya, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Tidak boleh seorang muslim mendolimi muslim yang lain, tidak boleh seorang muslim meremehkan muslim yang lain, tidak boleh meninggalkan, menelantarkan muslim yang lain. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena menjadi namairan daita untuk memperbaiki hati daita, memperbaiki ketakwaan daita. Untuk apa? Untuk menjadi bekal daita untuk menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dauma paling mulia di rumah midoho dari kalian yang paling mulia, kata Allah di dalam surat Al-Hujurat, adalah dauma paling bertakwa. Tapi siapakah mereka yang paling bertakwa? Tidak ada yang mengetahui, ya ikhwan. Tidak ada seseorang, tidak patut seseorang mengatakan dirinya saya yang paling bertakwa. Tidak patut seseorang mengatakan dirinya saya yang paling baik di antara kalian. La wallah, tidak, demi Allah. Yang paling bertakwa, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Ana atqakum lillah wa ana akhshakum lillah." Sayalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, kata Nabi. Sayalah paling dahulu kayak ada rumah di antara kami dahulu, kata Nabi. Maka kita sebagai umatnya untuk mengikuti Sayyidul Muttaqin, yaitu penghulu orang-orang bertakwa, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah mempertemukan kita di 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang mana kita bahagia, kita senang melihat keluarga kita bersama kaum muslimin bertakbir bersama, bertasbih bersama, bertahlil la ilaha illallah dan memuji Allah dengan alhamdulillah bersama-sama di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat yang sangat besar ini. Kalau kita tidak syukuri, enggak hindai rumah Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau midoho mensyukuri nikmatku, maka saya akan tambahkan nikmat itu kepada engkau midoho. Tetapi jikalau kalian tidak mensyukuri alias kufur nikmat, ingat ada adab Allah yang sangat pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Kemudian mairan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang baginda yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang Allah sudah cantumkan di dalam surat Al-Qalam. Wahai Nabi, engkaulah yang paling mulia akhlakmu. Baginda itu selaku umatnya, ikutilah akhlak Nabi. Ikutilah bagaimana pergaulan Nabi bersama temannya, bagaimana Nabi bersama istrinya, bagaimana Nabi bersama di tetangga dan sebelahnya. Begitu mulia akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak dari kalangan manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan bil huda wa dinil haqq. Allah firmankan di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk al-huda. Apa itu petunjuk? Dengan ilmu. Tuntutlah ilmu, wahai kaum muslimin. Wa dinil haqq, dengan agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurnalah Islam ini, yaitu dengan amal kebaikan. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Idul Adha yang sangat berbahagia ini, mari kita renungi bagaimana perjuangan seorang ayah, bagaimana kesabaran seorang anak yang namanya Ibrahim, yang bersabar dalam menghadapi segala musibah, yang mana anak yang sabar dalam mengikapi segala apa permintaan orang tua. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana doanya Nabi Zakaria. Para nabi berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri pumada ke rumah keturunan yang sangat baik. Sesungguhnya keturunan baik itu sangat bermanfaat. Waladun salihun yad'ulah.
Bagaimana doanya para nabi? Minta habli minas salihin. Karuniakanlah aku anak yang soleh. Itulah doanya para nabi. Bahkan salah satu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikaruniakanlah seorang Ismail alaihissalam. Berpuluh-puluh tahun dia meminta kepada Allah. Berpuluh-puluh tahun dia menunggu keturunan yang Allah berikan lewat istrinya. Tapi sayang, begitulah ketetapan ilahi yang Allah uji Nabi Ibrahim, yang Allah berikan cobaan Nabi Ibrahim. Tapi dengan kesabaran Nabi Ibrahim, dia melaksanakan ujian serta ujian yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita perhatikan bagaimana perbincangan seorang Ibrahim dan seorang Ismail di saat ingin mengorbankan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fabasyarnahu bigulamin halim." Setelah Nabi Ibrahim berdoa berpuluh-puluh tahun meminta keturunan yang soleh sebenarnya apa enggak hindai rumah Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira, berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bigulamin halim, dengan anak yang halim, dengan anak yang sangat sabar. Halim itu artinya orang yang sabar. Bagaimana lihatlah Ismail sabarnya memenuhi permintaan ayahnya untuk menyembelihnya nanti. Apa halim sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 makna halim dalam ayat ini. Makna 4. Wahai seorang anak yang ingin menjadi gulamin halim, wahai anak yang ingin menjadi anak yang sabar. Perhatikan 4 ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Tanamkan di dalam diri kita, biar kita menjadi anak yang saleh, biar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua seperti Nabi Ismail alaihissalam. Itu apa maknanya halim? Makna yang pertama yaitu sabar. Sabar dengan ketetapan apa yang Allah berikan. Sabar yang untuk melaksanakan perintah dari rumah. Sabar meninggalkan larangan dari rumah. Edeku tolu buat jenis kesabaran. Kemudian makna yang kedua, berakhlak mulia. Akhlak mulia. Salah satu tanda akhlak mulia hanya 2. Edadau serome salam. Itu salah satu tanda akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edadau salam, assalamualaikum, senyum. Tabassamuka liwajhi akhika sedekah, kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu, baik saudaramu yang kau tidak suka, baik saudaramu yang kau suka, senyummu adalah sedekahmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa sedekah dengan uang, tapi bisa sedekah dengan senyum. Berarti kalau kita tidak bisa belajar senyum, berarti tanyakan hati kita ada bermasalah. Jangan sampai hati kita maradun fi qulub, itu hati yang sakit. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, alam nasrah laka sadrak, lembo ade, lapang dadanya. Lembo ade, bahasa lembo ade ternyata di dalam Al-Quran dijelaskan, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melembokan ademu wahai Muhammad. Lembo ade itu artinya nasrah laka sadrak. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat adalah memaafkan. Belajar memaaf yang orang yang berbuat salah padanya. Itu yang paling sulit. Memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Itu yang paling sulit sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah 4 makna halim yang ada pada diri Ismail. Sabar, akhlak mulia, lapang dada, dan memaafkan apa orang yang melakukan kesalahan padanya. Coba lihat bagaimana percakapan Nabi Ibrahim. Ibrahim seorang ayah, jikalau ingin melakukan sesuatu jangan otoriter wahai sang ayah. Bermusyawarahlah kepada anak. Lihatlah bagaimana musyawarahnya Ibrahim dengan Ismail. Ibrahim ayah yang luar biasa, tetapi dia musyawarah dengan anak semata wayangnya yang akan disembelih. Falamma balaga ma'ahu sa'ya, tatkala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup kempa asama lah Nabi Ibrahim. Bayangkan puluhan tahun minta dikasih lewat istri kedua Siti Hajar. Kemudian suruh tinggal lagi di Makkah, di Ka'bah. Setelah itu beberapa lama baru didatang untuk nyembelih. Allahu Akbar. Bayangkan, dengarkan ini, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku. Kalau dibilang bunayya berarti anak yang luar biasa. Kalau ya beni berarti anak saja. Tapi kalau ya bunayya itu isim tasgir. Itu menunjukkan wahai anak kecilku, anak mungilku. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat di mimpiku.
Mimpinya Nabi wahyu ya. Jangan pernah kita ikuti kalau kita dari dom tua, eta penipi, orang yang dukunin, jangan. Ini mimpinya Nabi adalah wahyu. In anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Bayangkan, ini berat. Musyawarah, masalah yang berat pun. Bayangkan seorang ayah bagaimana dia lihat di mimpinya bahwa ayah menyembelih anak. Tetapi dia dengan berat hati. Tapi ini perintah Allah. Dia musyawarah kepada anaknya walaupun ini masalah berat. Mungkin seorang anak akan menolaknya. Mungkin seorang anak akan menyetujuinya. Yang penting ajak musyawarah. Itulah seorang ayah yang sangat hikmah, bijaksana, penuh adil dan bijaksana. Itulah ayah, belajarlah jadi ayah seperti Nabi Ibrahim, wahai sang ayah. Bermusyawarahlah dengan anaknya. Jangan otoriter. Apa gahindai Nabi Ibrahim? Fanzur mada taro. Kira-kira beni menurut ndai manai. Raya takai penipi ni, rayanya sembelih ndai manai. Berarti weta tempat mereka penipi otomatis dan perintah rumah. Kira-kira menurut ndaimu. Fanzur, bagaimana menurutmu wahai anakku? Tapi dengarkan seorang Ismail yang sudah ada halim di dalam dirinya. Ada sabar, ada akhlak mulia, ada lapang dada, ada yang memaafkan yang berbuat salah kepadanya. Halim. Apa katanya Nabi Ismail? Ya abati. Kalau sudah dibilang ya abati, dalam bahasa Arab itu kalau ya abi saja. Tapi kalau ya abati, wahai bapakku yang kucing. Ya abati, wahai ayahku. If'al ma tu'mar. Berat hati seorang Ismail untuk mengatakan itu. Tetapi apa? Dengan kesabarannya. Satajiduni, engkau akan mendapatkan aku. Insya Allah, dengan izin Allah. Jikalau Allah kehendaki, minas sabirin, dari orang yang sabar. Lihatlah seorang anak yang luar biasa. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ini adalah perintah Allah. If'al, kerawipu, ma tu'mar, apa roh keperintah ke Yemen, wahai amang gue. Satajiduni, maka engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Syarat utama untuk melakukan kebaikan, syarat utama untuk meninggalkan keburukan walaupun berat, seperti Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dauma sabar. Itu syarat utama. Kalau mau mudah untuk melakukan kebaikan, sabar. Kalau mau mudah untuk meninggalkan keburukan walaupun berat di hati, sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ayah yang bijaksana bagaikan Nabi Ibrahim dan menjadi anak yang berbakti yang sabar bagaikan Nabi Ismail. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina nabiyina habibina sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita belajar dari Ibrahim. Marilah kita belajar dari Ismail. Ibrahim yang sabar untuk menerima ujian dari Rabbnya. Ismail yang sabar untuk menerima berbakti kepada kedua orang tuanya. Wahai seorang ayah, berbijaksanalah seperti Ibrahim. Bersabarlah bagaimana ngajak musyawarah kepada anaknya. Jangan pernah menyalahkan anaknya. Lihat dulu dirimu. Siapakah dirimu wahai ayah? Sebelum engkau menunjuk bahwa engkaulah yang salah wahai seorang anak. Lihatlah dirimu. Karena anakmu menjadi makmum sebagai dirimu. Engkau adalah imam bagi anakmu. Jika engkau baik, insyaallah anakmu baik. Tapi jika engkau tidak baik, mungkin anakmu dan anakmu akan tidak baik. Jangan pernah untuk anakmu tidak baik sebelum dirimu perbaiki dirimu. Ittaqillah wahai salah. Anakmu, anak yang durhaka, anak madawai, anak begini ya Allah, dirimu mintalah Allah, karena Allah sedang menguji
wahai seorang ayah. Nasihat untuk seorang ayah, wahai sabarlah berbakti kepada orang tuamu. Bagaimana sabaran Ismail yang senantiasa mengorbankan dirinya, nyawanya, yang walaupun itu korban itu yang luar biasa. Sebenarnya demikian dari Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari sang ibu. Semua perintah Allah dilakukan, sami wa ta'na. Belajarlah dari seorang Ismail yang luar biasa kesabarannya. Dirinya rela untuk disembelih. Tinggal kita sebagai kaum muslimin, mengaku umat Nabi. Apa yang Allah SAW, man kana lahu sa'atun, saya tahu PN jika sembelih barang BN peri barang tahu waralan jika pek colak kembe colak ke sapi peri colak ke onta ada palara warana walam yudahi, tapi dia tidak berkurban, kata Nabi, al-qurban musalla, jangan kami patik salat kami. Berarti antara semenan kita mampu apa tidak mau. Itu aja pertanyaan kita. Jangan menuduh siapapun pun. Bertanya kepada diri kita ini mampu apa tidak mau. Sebenarnya sering dibilang bahwasanya poligami itu beda sedikit. Kalau kurban banyak yang tidak mampu tapi tidak mau. Banyak yang mampu tapi tidak mau. Itu kurban. Guna dong mampunya untuk celami, tapi kalau kurban sekadar 3 juta MBE arah ke ngawana. Tapi kalau poligami banyak yang tidak mampu tapi banyak yang mau. Arah kemampuan tapi banyak mau. Itulah perbuatan sama poligami. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di saat ini masih ada 11, 12, 13 untuk mengais rezeki kita untuk kurban di rumah kita masing-masing. Semoga Allah memudahkan kita semua. Sebenarnya Ta'ala kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة استجب دعانا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا الله إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله يا ربنا يا تقبل يا الله يا ربنا يا الله يا عزيز الجبار. اللهم يا الله يا رحيم حي قيوم برحمتك لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على نبينا محمد ودعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.